Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 mata kuliah Pedagogi Sosial Kritis yang akan membahas tentang pemikiran pedagogi sosial kritis dari Henry Giroux dan Paulo Freire dan analisis dalam pendidikan masyarakat. Berikutnya di sini Halo ada kelompok kami yang semuanya. beranggotakan saya sendiri Muhammad Saman Maulana dengan NIM 220396. Saya, Selanjutnya, saya Gita Maya Lestari dengan NIM 2205284. Ada saya Muhammad Fahri Rizkulo dengan NIM 22016799. Dan saya Lutfi Cainul Ilmi dengan NIM 221025. oke, mari lanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Pedagogik merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan bimbingan siswa untuk secara kritis merefleksikan keadaan masyarakat saat ini dan untuk memahami, mengkritik kritik sosial. Pedagogik adalah keterampilan khusus tentang konsep dan ilmu pengetahuan yang dibentuk melalui berjalannya waktu agar bisa meningkatkan pengalaman belajar. Dan pedagogik itu menerapkan bahwa ngajar tidak hanya berbagi ilmu saja, tapi juga meliputi kegiatan yang lebih luas. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah komunitas muda empati sudah menerapkan ilmu pedagogik sosial kritis atau belum, karena menurut Henry dan Paulo Freire memandang pendidikan sebagai alat untuk membuat perubahan sosial di masyarakat yang menekankan terhadap pemikiran kritis serta isu-isu keadilan sosial dan membentuk masyarakat menjadi agen perubahan yang berpartisipasi dalam perubahan sosial. Henry, Ceng. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori Henry A. Giroux. Teori Henry Giroux ini lahir pada 18 September 1943. Ia adalah pemikir Amerika Serikat yang kemudian pindah ke Kanada. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri kritis pedagogi. Dalam pemikirannya, Giroux tetap menekankan para pendidik dalam membentuk warga negara yang kritis, mandiri, aktif secara politik. Ia berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya harus menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan pembelajaran kritis yang membantu siswa memahami kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan masalah sosial lainnya. Dalam pedagogi kritis, Giroux mengaitkan ilmu pendidikan, kajian budaya, kajian politik, kajian media, dan teori kritis. Nah, Giroux juga menegaskan kebermaknaan teori kritis dalam bidang pendidikan dan memperluas makna pedagogik menjadi paradigma kritis terhadap kehidupan. Terus juga Giroux menekankan pentingnya wawasan dan kepekaan moral dalam pendidikan. Terus pemikiran Giroux ini itu bertentang pedagogi kritis yang dapat diterapkan di Indonesia dan telah menjadi pusat perhatian dalam studi di Indonesia. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada teori Paulo Freire. Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial. Dia mengugat sistem pendidikan yang telah mapan dalam masyarakat Brasil. Kiprahnya dalam dunia pendidikan cukup luar biasa terkenal dan fenomenal di tingkat internasional. Slogan yang dibangun Paulo Freire, pendidikan untuk orang tertindas adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dengan bukan untuk kaum tertindas individual atau manusia. Secara keseluruhan dalam perjuangan tanpa henti untuk meraih kembali kemanusiaan mereka. Pendidikan ini membuat penindasan dan penyebabnya menjadi objek refleksi kaum tertindas. Dan dari refleksi itulah lahir pembebasan, ya. karena yang demikian hanya menguntungkan penguasa, maka harus dihapuskan dan digantikan dengan sistem pendidikan yang baru. Sebagai keluar atas kritikan tajam itu, maka Freire menawarkan suatu sistem pendidikan alternatif yang menurutnya relevan bagi masyarakat miskin dan tersisih. Selanjutnya, Boleh. Lutfi. Oke, di sini saya akan
menjelaskan tentang analisis teori Henry George dan Paul Freire di komunitas muda empati. Jadi teori kedua ilmuwan ini teorinya sama selaras dengan muda empati gitu. Seperti Henry itu teori yang dikatakan oleh Gore bahwa pedagogi kritis dapat dijadikan sebuah alat untuk kita membangun kesadaran dan mendorong perubahan sosial di lingkungan, sehingga dapat dijadikan sebuah tindakan memahami masyarakat itu benar. Selain itu juga, pemikiran Gore tentang pendidikan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan pembelajaran yang membantu siswa memahami kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan masalah sosial itu. Lalu, anggota komunitas muda empati pun melaksanakan sharing session rutinan agar dapat membuat dan mendorong anggotanya peduli tentang masyarakat gitu, menjadi lebih baik lagi. Jadi, bisa dikatakan bahwa muda empati ini relawan dengan yang berlandaskan teori Henry George. Lalu ada juga teori Paul Freire. Komunitas muda empati sangat menekankan bahwa diskusi itu penting karena bisa membuat hubungan dan komunitas antara satu anggota dengan anggota lainnya lebih baik. Dengan adanya keterbukaan, kesempatan untuk berpartisipasi, maka anggota komunitas muda empati ini relevan dengan teori yang disampaikan Paul Freire tentang pendidikan antara guru dan murid itu tidak ada tingkatan atau bawahan, yaitu yang bisa kita bilang sebagai teori kebebasan gitu, yang digagas oleh Paul Freire, setara. Dan oleh karena itu, semua anggota di muda empati ini memiliki kesempatan mengemukakan yang sama tanpa dibeda-bedakan apapun jabatan dan divisinya. Jadi tanpa pandang bulu, kayak gitu teman-teman. Ini selanjutnya ada dokumentasi. Di mana Pio kita Pio? Kita ada di sedang melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana pemuda itu bisa berempati. Bersama Aceh dan kita.